Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Al-Hikam Channel. Nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara sing ape dialami tiang-tiang atau generasi sausi Nabi la yaumil qiyamah. Ini ngono tenan. Jadi kitab Bukhari, kalau bolak-balik masuk kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad sing otentik. Yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, secara sanad, secara mata rantai sing solid, sing tidak al-qila wal qal, tidak jari-jari. Iku terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini terus mengaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat meh ke swarga. Wong pun tok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan sebagian riwayat haudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu saleh-saleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Mana jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran bisa ning omah iso ning dalan. Cuma ini selerane kan ilingnya ning masjid. Wong itikaf seminggu oke kere kak. Enggak kan. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi qala wa fi haqqi laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fitani. Utai bab nerangno piro-piro fitnah, piro-piro ujian, piro-piro coba, utawi piro-piro prahara, piro-piro tragedi. Babu maja'a fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan. Utai bab iku babe perkara akan teka apa fi qaulillahi ta'ala ing dalam menyangkut dawuh Allah ta'ala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan wedya sira kabeh utawa menghindari sira kabeh utawa napa nggih menghindari utawa wedya sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora bakal mekenani temen apa fitnah, kang ora mekenani kang tidak mengenai apa fitnah. Alladzina zalamu ing wong-wong sing zalim minkum sangi sira kabeh. Khososan hale tertentu. Wa malan tentang perkara kana kang ana sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yuhadziru iku nyekei peringatan sapa Nabi. Yuhadziru memperingatkan sapa Nabi minal fitani sangking anane pira-pira fitnah.
Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Bishr bin Sari haddatsana Nafi' bin Umar an Ibni Mulaikah haddatsana Nafi' bin Umar an Ibni Abi Mulaikah qala dawu sapa Asma wa di Aisyah an Nabi sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi ana ala khaudi ana uta ingsun iku ala khaudi kowe ngatasé telaga ingsun anta zero hale ngenteni sapa ingsun man ing wong yaridu kang bakal liwat sapa man alia ing atase ingsun. Aku sok nak wis mati, iku ngenteni umatku ning telagaku. Sawise tak enteni fayu khodu mongko den alap, mongko den dicabut di napa iki cabut dicerabut nih lho. Sapa binasen sapa pira-pira menungso mingduni saking arah ingsun. Fakulu mongko ngucap sapa ingsun, umati utawi wong iku umatku. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah. Allah lewat malaikat. Sing jelas ning malaikat sing untuk kita king Allah saya awal langsung fayaqulu domirin. La tadri masau alal qahqar. La tadri ora ngerti sira Muhammad. Masau ingkang hale padha mlaku sapa nas. Alal qahqar ing atase mundur ke belakang. Qala dawa sapa Ibnu Abi Mulaikah. Allahumma inni a'udzubika an narji'a ala aqabina. Allahumma do Allah a'udzu nyuwun bawur ingsun dikakalan panjenengan an narji'a ento bali kita ala aqabina ing atase pira-pira dalaman kita. Aunuf tanah utawa den fitnah sapa kita. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala Abdu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun. Yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang. Mingkum sangi sira kabeh. Hatta idza ahwaitu singgo ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun, to niat sapa ingsun. Li unawi lahum supaya iso nyekel sapa ingsun gum ing rijal. Uktuli ju mongko den carabut, mongko den tolak, mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa aku mongko ngucap sapa ingsun, matur ingsun, ay Rabbi, ashabi. Ay Rabbi, duh pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Siapulu jawab sapa Allah, la tadri ma ahdatsu ba'da. La tadri orang ngerti sira. La tadri orang ngerti sira ma ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku atau sapa ashab badaka sawise sira. Haddatsana Yahya bin Bukar haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahl bin Sa'din yaqulu sami'tu Nabiyya yaqulu ana faratukum alal khaut ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga man waradahu syaribabihi man desapani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut sariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut wa man desapani wong sariba ngombe sapa man minggu sange khaut lam yasma mengko ora ngelak sapa man badau sause syarab abasan ing dalem selawase. Nah iki dawuh Nabi layar itu yektine bakar liwat alaya ngatasé ingsun sapa aqwamun pira-pira kaum. A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing aqwam wa ya'rifuni lan ngerti sapa aqwam ne ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Tapi akhirnya summa yuhalu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané aqwam. Pun nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya nu gawat darurat. Ini sifatnya gawat dan mulai kita berbicara. Jadi itu ini kitab Bukhari di juz 4 ya. Jadi Imam Bukhari di juz terakhir di juz 4 itu nerangno kitabul fitan ya, nerangno fitnah-fitnah atau prahara-prahara sing ape dialami tiang-tiang atau generasi sause Nabi la yaumil qiyamah. Ini ngono tenan. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik matur kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad sing otentik.
Itu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, secara sanad, secara mata rantai yang solid, tidak al-qila wal-qal, tidak jari-jari. Itu terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail, saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat meh ke swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau ini cerita, ini amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit orang soleh mesti begitu. Mana jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Orang eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dene selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu uga gere Kak. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai jadi pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu kekere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10-20, nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah, gitu ya. Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun beda sing terlambat ben sampean ngaji sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij.
Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksudnya kiai drengkinan bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinannya bakul bakso. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Bakul bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es modal adem itu bukan. Mergo saingan, itu nunjukkan saingan tak jenis. Mulane koyo aku rada aman. Mergo sing nyanyi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong nyanyi ade ku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ke kelas. Ora nek kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Harusnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucuk, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, jadi mau rapati drengki mun kula elmoni. Jadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Berapa kayak gitu? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber yang dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencet. Alim sepi, kok wong dobar wis gegere. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di elmoni. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kulon biasa mama-mama teng kula mriko nggih rumbal we anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm kes mong ke bareng kula. Kak, lagi benefit. Kula betul mobil. Nah, ono omah muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni Bantai Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik ini kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi bedol guri, soalnya bergemeng-gemeng ngelah neng guri bener. Orang terus ini kita syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis mau grudal gitu. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai mau grudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter yang dikisih pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan gini, tak pikir bodoh ramahan tindak. Ya paling misalnya mati dikisih yang ngelusi sedikit. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Bapak Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon teng pondok kula rata rada ajaran. Lha ana sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok ngono.
Nak bantah, ya bantah-bantahan, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya sering kali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulanya kalau boleh cerita, ning dinggon wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ki sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten, pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh priya. Nomor wong imam ya dipateni. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya senyuman subuh wah emroh buara ini yang piye kotak tapi iya tamu itu yang piye kemudian polisi itu sekitar orang tarifnya pokoknya yang imami imami ya meriah nasibnya apa jadi orang pembunuh profesional walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basrah. Iya dong, makanya kalau di kitab-kitab Nahu semua kitab salaf kalau bahasakan kawasan itu kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basrah. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basrah, Nahrawan, Asbahan, Khurasan. Itu kan ya kawasan itu. Dan sampai orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibn Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin kan, Yabna Ammi, Al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan Bora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kawin sudo, wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang,
saya tetap berangkat. Terus kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain itu terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain itu rata-rata berengkel-berengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain bersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Husain hadhihi karobun wa balahun. Ini karobun, kesusahan wa balahun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabudut Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nombor. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini itu Syiah. Nanti sama. Ya si Aduh nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain delalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat yang kuno ya idola, yang ora jelas ya napa idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jalan mati ngidolakno sahabat sopo sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno sopo sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten guyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Sehingga orang Sunni buntuke butuh-butuh. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan ini. Oh pengamat itu ngamati sholat itu paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholatnya Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Caranya itu pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Orang yang watwah. Allah akbar. Allah. Oh sedang apa orang ini. Orang yang santai. Ono sing labine ngancing ono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nek keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah hikmati wal mau'izatul hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh, Jawa niku model mahal. Paham ya? Gendaman ngerti kenapa sih acara berpikir demi
Nak Sunni boten. Mau kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Mujite tiga Islam ora males. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah. Dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Hussein sebagai sentral. Kemana langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisan apa? Ya apa? Ya Hussein. Nah sama idola kan buatan Hussein. Idola Hasan, Said Hasan itu rasa seneng perang, tapi tuh mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai itu perang barang, gerwapan titik, nopo poli. Ya itu menjadi sejarah berulang. Ya apa-apa, memang perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin itu mendingan karena ada musuh. Nah, kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik di bang konco. Kok konco pun arah musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kalah. Jadi Mesir. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladzina zalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu, wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam.
termasuk pasukan. Makanya abad beberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo ini kepulauan Kinking, nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo Dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa kemudian untuk sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India, karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Nah, European atau bola metu, bola oh, yo lo mesti asli meten kene. Mulane pesa ndak kreten. Wong aja bangir-bangir. Lah ini mirip apa ini? India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Babane kita, Pak, babane wong napa? Iku Mas Bin barang si Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih teng Madinah. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati, halaka ba'dihim bi ba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ora kepengin wong Islam paten-tinaten mbek umat Islam di famana'ani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan itu kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah ambek sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina patang, minggat teng Aceh, akhirnya teng Aceh patang. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulai nak ono kiai tukaran ning daerah, iku ape. Tapi nak minggat malah rapi. Kudu gak menyebar. Ukur ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyep. Nak minggat dadi udun ning kono. Dalam delok sejarah pondok-pondok gede wae baru kae tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti baru kayak itu kak. Orang tak munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada asal akhirnya nyebar. Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama bapak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman, rata-rata pasaran meningkat ke Tuban. Itu penting, itu tadi kan. Cuma repot kadang tukaran meningkat lagi. Jadi ujung. Berarti meningkat ya. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak meningkat. Islam di Aceh juga baru kayak apa?
Itu begitu, sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran semua konge, soalnya ini alamu salah apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya Kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang segak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sipit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain, ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non Arab. Ben rai ini kayak atau keriting, gue raketoro Arab. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya juga sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari udah tua Cina, putri Tempo Cina. Cina Cina kok natapnya dok kajian? Saya hitung aja aku roh, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya yang mungkin tuh kalau berbeda turunan Nabi. Agak turunan Nabi, keluarga Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal, Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat, kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karena ya, kon tak aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal juban. Juban Abu Lahab juban. Ya juban ora Nabi to Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok nang film-film Arab kok ngoten. Bajingan ya juban. Dibaca ngene napa? Oh manene pakaiane. Lah nak salat ku kate Nabi mergo Abu Jahal gak to. Salat sunan Nabi yo salat iku mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal napa? Agak deh. Orang kalau versi film, versi tenar apa tuh? Orang mana gue misalnya Islam ngukur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Ada orang Juban, ada pula amal, ada agak kena film. Orang Juban di mana? Cuman Juban di mana kok? Sebagai. Jadi tangan-tangan di sana bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham, seneng ngamuk begitu salah paham. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik, tidak ada apa-apa. Itu sudah sunatnya Tuhan, akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bojaku cengeng. Atau wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya sugih. Dadi wong sugih baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Iku nunjukno kadang di tuan jahat kuwi barokah. Mergo kersane pangeran, kita gak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu ya coba tentang. Paham ya? Jadi drengki ku ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kafe, onong di toko, tabari drengki gaya toko, kafe gaya toko, akhirnya barang murah. Mereka sing kompetisi akeh, sing untung konsumen.
Gue ngaji mak suwe aku, lalu sampai terang. Ada pengiran yang semokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mat, gue roh aku pengen. Ini alamu malah apa? Makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggap terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah kita. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro, Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan bukan. Ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada kode kekasih. Terus kode mek teori wong Jawa. Kowe nak dhe anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Bukan sia-sia bertua ora apa-apa. Timbang sia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal sia-sia barang iki. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disia-sia wong mesti ra terima sapa wani misalnya anak lha nek kakake misalnya adik kan ngono lho itu detail sekali di kitab ini itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nubi ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena gak pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter. Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang ndak ngam. Tetap pinter pangeran kowe. Lho nggih, misalnya partai Islam tunggal iki diserah kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambu kabeh. Akhirnya untuk aktivitas alhamdulillah. Itu tidak apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Mau ngantul, orang ngantul, pokoknya keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Siapa yang mengkiri bukti? Mengkiri kertasnya sinten? Pengira. Tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Berapa iso bongkar ora? Iya betul. Pangeran warai mana agar tua kau anak-anak Nabi jawab ini alam apa? Kau malaikat abang paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak alam apa? Aku roh aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasil yang haram, dengki di apa? Haram. Itu saya. Ya begitu ya ada apa-apa. Haram mungkin tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya pada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biar, apa itu mau apa nanti haram? Ibu di halal kan malah lontek, malah ramah kewan berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda jawab. Kadang ya ono takwa sing kurang ajar, iku perlu ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu.
Umpama ra ono tikus, ra ono ular, ra ono apa. Misale populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nek ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah napa? Tapi kan halal kok tak pangan lho, jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai akan tahu bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai teng Samarkandi, Tashkent, teng Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan, itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak di Ponorogo sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tintaknya nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah neng Taman Sari. Dia ono hikmah minggat terus jadi ulama. Itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat yang kalau terpakai, nah ini sing niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dilingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil sudah mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhirnya cocok mbek wong yo wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Jare kula kuting wong. Piye wis pateni ya? Rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama nopo agama. Lah sama ada nonton TV ini, perompak Somalia itu nang masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam, mergo ngerompakku itu nanti digo revolusi gaya negara nopo. Malah kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan nopo Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engko cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh tidak, lho enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep muniku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat, repot. Ada kerusuhan Mei, itu kan repot. Makanya gitu, pulau setuju. Model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kalau mati bukan seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrim. Kalau pulau sholat sunat dirapati, ya. Kalau pulau seneng Islam sing umum, pokok Islam minimalis. Pulau nganti mati seneng. Pulau nggak ada bujuk pulau, aku rasa seneng. Misalnya bus warga perkara kakean sholat sunat tuh rasa seneng. Selain kesel ya repot. Aku kan mau bus warga, mereka pangeran tuh bahasa Islamnya kok sederhana. Aku gue jaga stabilitas. Gue jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah Jembar bus warga kok syaratnya kok repot. Nah kadung rahmat Jembar bus warga sing syaratnya mini.
Karena kulon saja punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi koyo nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Kalau tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun masjid. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan nggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggalis menang depan kerawani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Tetapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, ada wong pas kongkong ini warung nopo, itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat ke rawani, ngenteni pas sujud. Bukan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholat sinala yubire mata ini musuhnya pas perang loro tiba ditabak nose. Engkau naik semari perang tanding bener. Saking kesatriannya kan. Gitu cerita Pak. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diserahkan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong niku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau tentang sarai, tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Umpama masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Niku kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Bunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam in Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, Islam Indonesia yang terbaik di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu katokan cekak nganggo pakaian minim nggo ruko ning masjid damai. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Kok ning masjid lagi 3 huruf kuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak lah sing salanang kiyaine tak ustaze ora keberatan ben ngono. Aku bae semangat. Mereka lagi ini ditakoki, gitu kok dagang untuk gur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat, apik toh. Yang penting kancane orang keterucut di apik awake lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh.
Itu tradisi terbaik Islam gitu. Soalnya rata cocok PKB kayak partai Dewa, rata cocok P3 kayak partai Dewa, rata cocok pondok hidup kayak pondok, rata cocok jamaah toriko apa kayak jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia boten. Nanti kalau berarti ada ini yang Gus wonten dia buat tidak terjenengan. Nak wong Indonesia tuh nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Jadi ada rata-rata wong Kurdi. Dia tuh tong Hamas. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada ada diusir geremeng rapopo, teman-teman gak mati? Gak mati. Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarahnya, semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang tidak ada, pertemuan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu juhum mereka itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maf'ul bihnya jelas, perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan-hadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turun di pateni, pas sujud kok sisi Ali. Jadi adekan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus, ya Ali tidak cocok kamu ya perang tanding apik, gentle. Kalau Ali rata cocok Amr bin As bisa perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah, rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wajah itu jari ini mereka tahu roh aurat. Kemana rata tahu roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As naik kalah terus udah maju Ali. Ya nanti tahu deh, gak tenang orang. Tapi dari kota pulau kurang ajar, berarti nggak terus. Lah ini kok pelani bergomong, roh aku masuk dari tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Maju bergodaan roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, gue terakhir arah roh. Maaf ya udah kurang ajar. Tidak sampai biar tahu kenapa. Ini kan biar sampai tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel gitu, kawasan Turki, kawasan.
Dene uga negara Islam mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati bener riwe kicrat-kicrat. Lah nek mantan wong cilik wis kena peso yo biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan agak Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Raja Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi dengan kerajaannya, dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggerono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang kurang kuno, sahabat yang apian, kurang kuno, dan orang mereka puas rakaku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah ada ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, mat, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kula kairo ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Mosok wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede bupati ini. Mulai di Nabi Sufyan aku pinter. Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nak kurang ajar pol. Kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Ini pas ketemu Nabi Papa tuh Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Saya gis impas mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni dalam pirang-pirang. Ini orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup Islam nurabihim sifaron wa qataltumuhum kibaron. Lewat cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede buat patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabihim sifaron wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang kok. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Nganti ndak patok. Paham ya? Kita tahu lah misalnya karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Nah, misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukumi ku sirik. Wong kula sering nanti cerita nang kanca kula wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Sayyid Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadatno meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibates, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggis dibates kan maca apa? Mergo dianggap di Napa orang tak mau cukup tapi gelo. Orang pada data tu gelo. Saya mati rambut.
Mulane kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi itu tangga kula wonten tinggal bundut. Kula kan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Wong senengane ngentor wong mati kok gelem mati. Kakek ora kalah kula, sering sowan kula. Niku kancane bapak. Sering dipanggil kok. Gak usah mati aku lah mau dadi mudin nggih mati malah lara. Malah ana sing naut kan. Seneng joki ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama toko-toko darani wis bae piye. Jadi tak kandhani. Waktu kabeh aku mudin mari nganggur. Tapi kula konsekuen, keluargane kondo. Engko jatah sangu gak mudin. Ini tanggal tenggu, Gus. Wonten tonggo niku nak salat niku madhemetan sak desa namung setunggal mbok aliran kepercayaan bono niku cara jenengan sepuluh iki ben nak mati sakniki pun tuwa niku disolati napa mboten ora nek jenengan takoki salat ra salat iku jeringan penting aja takoki sirik ta ora ning arep wong akeh lho nggih kata ngomong sing semangat darani sirik nggih kan kok aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra sirik ana salat ora salat ringan. Saya ngungkumi rasa solati, maksudnya rasa solat buat anak ayo bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Gue bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah cacat baik uang, misalnya uang tukang zina hukumnya fase gendul. Misalnya uang tukang garang penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang dino, wah BTS lonte, pokoknya dia mau ngomong sirik, akhirnya di istilah wadah, malah ada istilah setau ke istilah wadah. Masuk dari bahasa sirik, dari bahasa apa? Oh, PSK, oh lonte, jadi hukumnya apa ya lonte, orang hukumnya apa? Wong tukang maling penjahat, bajingan, wong nggak jelas itu. Tapi bosan, pokoknya dosa sirik, kamu dosa apa? Padahal lagi hukumi sirik itu keputusannya Tuhan ekstrim mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka wa taruhane sirik dosane ra kena disebut. Lah nek dihukumi liyane sirik kan mlebu wa yaghfiru maduna lumayan. Lari jawab kok. Nak sampean takokane urusan salat cara salat iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Buatan kesalahan jenengan, nah jenengan dimenyolati kalau nggak nyolati nak pesen, nah kan ringan, nah ringan cocok kok. Kalau aku udah dikiai yang fatwanya yang bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Darmogando, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Astajirda, ada agama Ahruman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya falamar asam tanapa bazikotan melawan penurunan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ngadep matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarna syaitan. Fa inna hatatlu qarna syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini pun malah kan orang Arab pun nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo nyejelia tenan, jenate sirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas. Terus nak darani napa mriki budi? Kidul. Kidul iku napa janubi? Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan.
Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangan wong Arab ku madhep ngalor tong itu jadinya enggak begitu. Kok kalian ini? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kenal maghrib, sini kenal maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama maghrib, sana punya nama maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong arep bulan madhep medan itu. Paham gitu maksudnya. Artinya mereka menghadap matahari kan. Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya kita dimulai kok bayangan wong madhep medan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ono salat kok. Wae medune srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Oleh salat pas srengenge metu. Surup yo ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mulane kula seneng kula kepada ulama kok aku sing rapati salat iso. Aku wis semangat duha malah sing api itu aja mbak. Mungkin kalau hitung, aku nih kadang-kadang kanca-kanca pada ini tak hitung, secara syariat itu tak hitung, dasar cocok. Ini pun nunjuk, betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan yang dewakan matahari itu kan, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ingatan falam maru asam tabai jiwatan qala hadza rabbi hadza. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa inna huma tatlu'u qarnat. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Delok oleh pentingnya matahari. Delok oleh betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Delok oleh matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang terus menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, dan nggak empuk. Paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri negeri itu rokokan. Benjorongmu yang haram Allah. Wong haram liyane yo kira. Ora baca kula ngoten. Kula tetep rokok. Lah jare mugi rokok haram. Malah ku sing haram ora rokok tok bodoni yo haram yo haram. Wis biasa ku karo haram. Malah parah. Sing haram ra iku tok. Bah, ya aliran-aliran sesat itu Pak. Bang, jadi Pak ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharoi, kalau pikir. Kalau bikin paket ini, kalau istikharoi, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja. Nah, kita harus jauh. Yaitu gampang tahlilut. Terus tak sampai standar gremeng ya lah. Nara cocok ke gremeng itu ngerasani ngajak bolo-bolo itu ringan-ringan. Kali rasa cocok mertua mantu, rasuah, ora jelas. Itu kan ringan tuh. Misalnya Mbak Kiai partai ini gitu. Maksudnya piye kok melih partai itu? Maksudnya raja. Saya raja lah orang ngelakoni kan jelas. Kanggo sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Kalau ngomongnya orang ngelakoni ya orang hitung-hitungan. Aku sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kata kok ikut sudah no, buat derek nyalek-nyalek tau gak. Kalau ini nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai pusolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan golput, orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Pun kalau terus nongin. Eleng-eleng ya, inna bukot ahda tuh. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun piro-piro kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak
saya. Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa bain. Itu mendikani ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Ringan. Wah ada akibat popo tadi denger itu. Masa rukin kiri lah, bupati ini bujune kelaparan tuh. Zaman orang bujune sering kelap. Malah bupati ini. Umapar. Udah masih tanggung di lanangnya sering ngomong. Kelaparan sama bupati ini. Harus ini repot temen-temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat lagi untuk orang ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari tanah nuwal bina wa tolakatuna wa talamutatuna wa mukhifuna ya wa rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya wa nasaluka ya man la taruhu wa la tukhalidu wa la yasidu wa la tughayyiru hawadis wa la tughayyiru ya ilaha adkhilna fi tarikal maqina wa sirna bi fatrikal waqiya man kafana kulli sikfini wa qili ma hamani wa hamma min ya wa wasaddiq qawla rabbi tahqiq ya sarki ya rabbi ya musyrikal bukan wa ya qawila kan ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadal mahkan ukrusna bi aidikal lati la tanna wa ukrusna bi kan fi al-ilan inna uqata yakuna qalbuna la ilaha illa anta wa inna lan nahlika wa anta ma'ana wa inna lan nahlika wa anta ma'ana wa inna lan nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna bi qudratika alaina ya aziman yujali kulli azim ya alim anta bihajatin alim ya hamdun aliyya bi qadriha ya kamal aw maghfir li kulli mudnibin ummati habibika Muhammad wa shfa' lahum wa afihim innahu ya ilaha asyhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa innahum ya wa ikhwani fika wa ikhwanuna fika fi jannatika wa fi ridwanika fasbuqana wa sallallahu wa binna mu'aqatan wa sidalika ilayka ya wa muwasatan wa ya ilahana ya Allah fa innaka al-haqqus samad wa annaka al-haqqul mubin ya Allah min al-fa'ina ilayka ma anta ilahana ya Allah husnal halawati ilayka wa husnal da'wati ilayka wa hadur hatta nakutan ibatan laka wa ibatan lika ibatan ya Allah fi karfika wa fi ismika ya Rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin